kartu yang sedang aku pegang ini. Ini tarot. Banyak sekali reader tarot atau pembaca tarot di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, yang menggunakan tarot untuk meramal. Sampurasun. Terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang di channel Ambu Raksa. Di sini aku akan berbagi tentang banyak hal yang menarik dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama yang berhubungan dengan ramal. Kenapa? Karena aku adalah seorang peramal. Aku seorang dukun ramal. Dalam kenyataan hidup, orang itu banyak yang membutuhkan ramalan. Bukan hanya orang biasa, tapi juga tokoh-tokoh dunia itu dari masa ke masa, dari zaman dulu banyak yang membutuhkan peramal. Jadi betapa pentingnya sebetulnya sebuah ramalan itu. Mau tahu kenapa penting? Mau tahu apa saja yang ada di dalam ramalan? Stay tune terus di channel ini sampai selesai. Nah, sekarang kita bahas tentang ramalan. Apa saja? Yang pertama, ada arti kata atau definisi ramalan. Ramalan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diambil dari kata ramal yang artinya adalah jam pasir untuk meramal. Ini sedikit rancu sebetulnya karena aku sendiri ketika meramal itu tidak menggunakan jam pasir. Aku menggunakan media lain, bisa dengan melihat telapak tangan, melihat raut wajah, atau menggunakan media kartu seperti kartu yang sedang aku pegang ini. Ini tarot. Banyak sekali reader tarot atau pembaca tarot di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, yang menggunakan tarot untuk meramal seperti ini. Kalau aku bisa apa saja sebetulnya, bisa dengan apapun. Jadi kalau dilihat dari arti kata yang ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, aku belum menemukan kata yang tepat. Cuma aku punya kesimpulan sendiri bahwa arti kata ramalan itu adalah sebuah hasil dari proses seseorang untuk memprediksi atau memperkirakan, menduga hal-hal yang akan terjadi dalam kehidupan baik secara pribadi ataupun umum berdasarkan intuisi dia dan berdasarkan ilmu yang dia miliki. Yang kedua, jenis-jenis ramalan berdasarkan sifatnya. Menurut aku, jenis-jenis ramalan itu ada dua, yaitu ramalan yang bersifat pribadi, biasanya berhubungan dengan kehidupan seseorang secara pribadi. Contoh, misalkan ramalan tentang percintaan seseorang, keuangan, karir, kehidupan sosial, dan sebagainya. Pokoknya semuanya yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat pribadi. Dan itu biasanya rahasia. Dirahasiakan hanya peramal dan yang diramal saja yang tahu isi ramalannya. Yang kedua, ada ramalan yang bersifat umum. Sesuai dengan namanya ya, umum berarti diketahui oleh orang banyak, tidak dirahasiakan. Contohnya ramalan-ramalan tentang cuaca, tentang ekonomi, situasi politik, hal-hal yang umum. Nah, ramalan yang umum ini, yang bersifat umum ini, biasanya berhubungan dengan kepentingan orang banyak dan diakomodir oleh pemerintah. Contoh, di Indonesia kita mengenal BMKG yang meramalkan tentang kejadian-kejadian yang berhubungan dengan alam, tentang akan adanya tsunami atau adanya badai pasir dan sebagainya. Dan ini sangat bermanfaat untuk membantu stabilitas kondisi sebuah negara. Nah, makanya tadi di awal aku udah bilang bahwa yang namanya ramalan itu sangat penting. Karena
Dengan mengetahui beberapa kejadian yang akan terjadi sesuai dengan ramalan para ahli tersebut, maka pemerintah bisa mempersiapkan penanggulangan bencana yang akan terjadi sehingga bisa meminimalisir dampak dan kerugian dari bencana tersebut. Makanya penting banget kan yang namanya ramalan. Dan itu juga sama halnya dengan ramalan pribadi. Jadi jangan salah, kalian yang takut diramal, biasanya orang-orang takutnya nanti kan kalau ramalannya jelek akunya jadi takut aja gitu ya. Justru kalau aku kepada siapapun yang mau diramal sama aku selalu ngomong kayak gini, kamu kalau ramalannya bagus kamu harus percaya, tapi kalau ramalannya jelek kamu jangan percaya. Kalau ramalannya bagus kamu harus percaya 100% dan mensuges dirimu sendiri supaya ramalan itu terjadi. Tapi ketika ramalannya jelek, maka kamu harus mempersiapkan diri sehingga ramalan itu tidak terjadi. Jadi kesimpulannya, ramalan itu sama sekali tidak klinik ataupun mistik. Ramalan itu sangat ilmiah. Mau ramalan pribadi ataupun ramalan yang bersifat umum. Karena dua-duanya juga bisa dipelajari secara ilmiah. Ramalan umum kita sudah tahu, ada ramalan cuaca, politik, ekonomi, dan para peramal itu adalah orang yang ahli di bidangnya. Orang yang meramalkan tentang ekonomi, dia ahli ekonomi. Yang meramalkan tentang politik, dia ahli politik, dan sebagainya. Nah, lantas bagaimana dengan ramalan pribadi, misalkan tentang kehidupan pribadi seseorang, percintaannya, karirnya, ekonominya, kehidupan sosialnya, bagaimana itu? Atau kemudian tentang past life-nya. Past life itu adalah kehidupan di masa lalu. Nanti di next video pokoknya aku akan berbagi banyak hal. Ada banyak sekali nanti yang akan kita bahas, termasuk salah satunya itu adalah past life. Nah, bagaimana dengan ramalan yang bersifat pribadi itu? Apakah itu klinik atau mistik? Aku katakan enggak. Sama sekali tidak. Kenapa? Karena peramal bisa meramal seseorang itu berdasarkan, selain intuisi juga berdasarkan wawasannya, ilmu pengetahuannya tentang bahasa tubuh, raut muka, dan intuisi pribadi tentu saja yang berhubungan dengan data diri yang bisa dibaca oleh si peramal. Apa itu data diri yang bisa dibaca oleh si peramal? Jadi contohnya begini, misalkan ada seorang yang diramal sama aku, misalkan kartunya yang kebuka adalah 3 kartu ini. Misalkan ini, dan ini. Kartu tarot ini, nih ya. Kartu tarot ini semua ada aturannya. Jadi ada yang mempelajari, ada buku ataupun aturan di dalam tarot yang mengatakan bahwa ini artinya apa, ini artinya apa, ini artinya apa. Tetapi tidak semua tarot reader atau pembaca tarot itu mengartikan sama. Kayak aku misalkan, ketika ini kebuka, sebenarnya ini hanya media saja. Aku sebenarnya tidak melihat ini. Aku melihat dari gestur atau dari gestur orang yang aku ramal itu. Ini hanya sebagai media, sebagai rule atau pola ya, biar tidak melantur. Karena peramal itu biasanya meramalkan seseorang itu selalu selalu kemana-mana gitu ya, ngobrolnya itu nggak fokus kepada satu aja gitu. Jadi ketika dia misalkan ada seorang perempuan yang diramal, oh kamu akan menikah lagi, nah nanti itu akan melantur kemana-mana. Nah ini adalah untuk mengingatkan, media ini untuk mengingatkan bahwa kamu akan menikah dengan seorang laki-laki misalkan, kemudian nanti kamu akan menikah lagi dengan seorang laki-laki yang beristri misalkan. Berarti yang pertamanya cerai. Nah, kalau tidak ada kartu ini,
Maka dari kartu pertama aja, misalkan kamu akan menikah dengan seorang laki-laki. Oh, laki-lakinya gimana ya? Laki-lakinya beristri. Oh, laki-lakinya dia seorang petani, dia kayak gitu. Nah, oke, close dulu ya. Kita tutup dulu soal kartu ini. Kalian yang penasaran pengen di ramal atau dibuka kartu sama aku, bisa DM aku di Instagram KP Dukun, atau bisa juga kalian datang ke Majalengka. Ada di Google alamatnya KP Dukun Majalengka. Dan yang paling utama, kalian juga harus komen, like, subscribe. Jelas itu ya. Bagikan kepada teman-teman, sanak saudara, pacar, temannya pacar, tetangga, siapapun. Share atau bagikan video ini. Suruh mereka juga klik like-nya, subscribe-nya, seperti itu. Biar aku bisa kasih informasi penting terus buat kalian semua yang suka dengan ramalan dan hal yang menarik lainnya. Oke, next, selanjutnya yang ketiga, aku akan menggunakan beberapa peramal dunia. Mungkin dari kalian juga sudah tahu bahwa banyak sekali peramal-peramal dunia yang berhasil meramalkan kejadian-kejadian di dunia ini dan sudah terjadi kejadiannya. Banyak banget sih kata-kata kejadian. Ya pokoknya gitulah ya. Yang pertama, ada Nostradamus. Nostradamus ini dia adalah seorang peramal atau ahli nujum dari Prancis. Nostradamus ini asalnya dia adalah seorang dokter, dia seorang penyair juga, tapi pada menjelang akhir-akhir kematiannya dia menjadi seorang ahli nujum yang sangat dekat dengan kerajaan dan selalu dimintai pendapatnya tentang hal-hal yang akan terjadi di Prancis. Dia banyak meramalkan dan menulis beberapa buku. Salah satunya ini yang ada di hadapan aku dari tadi. Di video berikutnya akan kita bahas karena tebal banget. Ini berisi tentang ramalan-ramalan dunia, baik yang sudah terjadi ataupun yang akan terjadi. Ada banyak yang menarik, terutama yang berhubungan dengan tahun 2021 soal wabah dan serangan teroris. Kalian harus lihat video berikutnya. Oke. Nah, Nostradamus ini dia sudah meramalkan tentang kematian John F. Kennedy, kemudian juga tentang Saddam Hussein dan hancurnya Menara Kembar atau Twin Tower. Selain Nostradamus, ada juga seorang perempuan yang terkenal dengan nama Baba Vanga. Perempuan ini, si peramal perempuan ini dia buta, tetapi kemampuannya sangat luar biasa. Dia meramalkan banyak hal dan yang paling membuat penasaran adalah saat-saat Adolf Hitler menjelang detik kematiannya, sebelum meninggal dia mendatangi rumah Baba Vanga dan entah apa yang dibicarakan antara dia dengan Baba Vanga. Yang jelas Hitler ketika keluar dari rumah Baba Vanga, wajahnya terlihat muram, terlihat sedih, dan beberapa saat kemudian dia meninggal bersama istrinya yang baru dinikahinya. Selain Nostradamus dan Baba Vanga, ada juga di Indonesia kita mengenal Mama Loren. Mama Loren ini juga sama, sudah meramalkan banyak hal, seperti kejadian tsunami Aceh. Kemudian dia juga meramalkan ada artis yang sedang mesra tapi kemudian akan bercerai pada saat itu. Dia meramalkan tentang nama artis, aku nggak berani ngomong siapa-siapanya. Yang jelas dia sudah berhasil meramalkan dan ramalannya terbukti. Nah, selain itu di Indonesia juga kita mengenal dua orang peramal hebat yang diabadikan ramalan-ramalnya tersebut. Yang pertama adalah Prabu Jayabaya atau Prabu Joyoboyo yang terkenal dengan kitabnya Kitab Jayabaya atau Kitab Joyoboyo. Di dalam Kitab Joyoboyo itu banyak sekali ramalan-ramalan, salah satu diantaranya adalah yang paling terkenal tentang ramalan bahwa nanti itu wong Jowo kari separo.
Jadi orang Jawa tinggal separuhnya. Kemudian juga tentang pemimpin Indonesia itu adalah Notonegoro. Nanti kita akan bahas satu-satu di video selanjutnya. Yang terakhir ada yang paling terkenal adalah tentang Wangsit Siliwangi. Di situ banyak sekali ramalan-ramalan Prabu Siliwangi yang sudah terjadi dan sepertinya akan terjadi. Apa saja ramalan-ramalan, isi dari ramalan-ramalan tersebut di next video. Terima kasih sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Saya pamit undur diri dan rahayu.